Jadi kesimpulannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il autani wakhtarib. Tidak ada kenyamanan bagi orang yang berakhlak dan berilmu jika hanya berdiam diri di kampung halamannya. Jadi ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, fada'il autani wakhtarib, maka tinggalkanlah kampung halamanmu dan merantaulah. Safir tajid iwadun amman tufarikuhu wangsob fa innal ladzidal aishi fin nasobi. Merantaulah, niscaya engkau pasti akan menemukan orang yang engkau tinggalkan. Wangsob, setelah itu wangsob fa innal ladzidal aishi fin nasobi. Bekerja keraslah, karena engkau akan memperoleh kenikmatan hidup setelah engkau merasakan pedihnya kerja keras. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insa haqaba illam yajri lam yautib. Sungguh saya melihat diamnya air itu akan merusak dan menghilangkan kejernihannya. Tetapi ketika air itu mengalir, maka air itu akan menjadi air yang bersih dan juga membersihkan. Berbeda ketika air itu air yang tidak mengalir, maka justru akan membuatnya menjadi kotor dan menyebabkan air itu tidak suci. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa dalam mencoba segala sesuatu, karena pada hakikatnya kegagalan akan datang bukan saat kita kalah, tetapi kegagalan akan datang saat kita berhenti mencoba dan menyerah dalam menghadapi situasi. Terima kasih, sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info-info nih, kota cerah nih, main bola kayaknya enak. Yuk, gas. Sik, ikut ndak? Ayo, siapa takut? Tapi bolanya ada enggak? Oh, jelas, positif. Pada kegiatan wisuda, kalian akan membacakan Nadham Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait dari awal sampai akhir. Jadi kami harap kalian sudah hafal sepenuhnya agar bisa nanti ditampilkan secara maksimal. Matahari timur yang kejam sangat melekat di bahuku, berluka menepi menyisih sebentar, tapi ku wajib
tepat waktu. Beritahukan bagi seluruh santri putra agar bersiap-siap guna melakukan sholat maghrib berjamaah. Tadi lihat Paris enggak? Kenapa emang? Bukannya biasa aja. Bukannya tadi kelas biasa-biasa aja. Enggak, pasti kalian ini beranggap nih. Habis ngaji tadi, muka Paris beda banget. Dia agak pucetan dikit. Mungkin perasaan kamu aja kali. Apa? Stop. Ini, sama ini. Langsung balikin tapi siap bos. Kayaknya Faris dari pagi belum makan deh Han. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi pertanyaannya, kenapa Faris bisa sampai nggak makan? Kalau itu nggak tahu sih. Udah lah, duluan Han. Tayo. Wah, dasar gembul, nggak ngajar. Salah terikatnya batin dan raga yang mengunci di atas Sang Maha Daya. Semua kendali terambil alih. Jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu, buka lagi visimu. Kau tahu mana urutan satu di antara pusaran difusi. Petakan semua lagi. Woi, yang piket siapa sih? Lama banget. Lu ambil nasi apa main bola? 45x2. Nah, si itu tuh ngambil sama Fabian. Biasa. Oh, pantes. Apalagi itu tuh si Fabian. Kalau mandi lama banget, satu orang yang mandi, kerasa 3 orang yang ngantri. Jangan ngomong gitu. Nggak boleh ngomongin orang. Tapi emang bener sih. Dari Masjid Pak Calwaki dia aja baru keluar pas selesai roti. Dasar. Kirain mau bela tuh. Tujuh yang telah terpatri melamban bukanlah Akhirnya yang ditunggu-tunggu. kadang itu yang kau butuh. Bersandar hibahkan bebanmu, rotasikan pandanganmu, Tempat enggak, Rul? ambil sudut yang Kan ada tempat Han. baru. Bang, ini bang. Kau coba lihat semua bukan dari mata. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Di antara pusaran berfungsi, petakan semua lagi titik. Assalamualaikum. Riz, dipanggil Ustadz Hadid tuh. Riz,
Kamu kenapa? Riz, kamu kenapa? Kok kamu sedih sih, Riz? Ada masalah ya? Jangan diem aja, Riz. Jawab. Untuk apa sih ikut campur urusan orang? Kamu nggak tahu apa yang aku rasakan, Han. Hafalan paling sedikit, pelajaran nggak pernah paham, ngabsain selalu ketinggalan. Dan kemarin, bapakku telepon, ibu lagi koma di rumah sakit sendirian, dan bapak harus kerja. Aku pengen pulang, kan? Tenangin diri kamu, Riz. Udah. Hah? Tenang? Kamu bilang tenang, kamu tuh yang tenang. Tahulah, yang orang tuanya masih lengkap. Kemarin telepon sambil ketawa-ketawa, kan? Udah, Riz. Udah. Tenangin diri kamu, Riz. Udah. Asal kamu tahu ya, Riz ya. Kemarinnya aku telepon itu bukan orang tua kandung aku, Riz. Tapi orang tua angkat aku, Riz. Aku nggak pernah ngerasain kasih sayang orang tua aku, Riz. Semenjak aku masuk aliyah, Riz. Tapi aku tetap doain mereka, Riz. Riz, apa kamu pikir dengan kamu pulang, orang tua kamu bakal bangga sama kamu? Enggak, Riz. Mereka malah tambah sedih. Ayo, Riz. Kita bareng-bareng di sini sampai jadi alumni. Kamu gak sendirian, Riz. Lihat Esar. Nilainya selalu paling bawah. Lihat Rizky. Hafalannya baru 200 bait. Kamu gak sendirian. Ada aku, teman-teman, wali kelas, abah, ibu. Semuanya dukung kita, Riz. Maafin aku ya, teman-teman. Di antara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri. Melambat bukanlah hal yang tabu. Kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu. Jadi, saya lebih memilih mengulang kelas 6 dari awal aja, Ustazah. Daripada saya membebani teman-teman yang lain. Jangan ngulang. Kamu lebih butuh semangat lagi, lebih disiplin lagi, dan lebih kerja keras lagi. Kalau kemarin semangatmu 100%, kali ini harus 1000%. Ustazah yakin kamu pasti bisa. Allah nggak bakal mempertahankan 6 tahun kamu di sini hanya untuk gagal. Iya, Ustazah. Nanti saya coba. Terima kasih nasihatnya. Namanya Uken. Dari dulu memang agak susah untuk menghafal dan menangkap pelajaran. Dia juga sering mengeluh kurang mampu, sering ngantukan, tetapi alhamdulillah setiap kali hampir menyerah, teman-temannya selalu memberikan semangat untuknya. Uken, sini. Sini. Kamu dari mana aja sih? 3 hari kemarin dicariin kok nggak ada. Dari kamar. Loh, kok sedih? Kamu lagi ada masalah ya? Sini cerita, jangan diem aja. Enggak kok. Udah, nggak apa-apa. Bilang aja. Saya biasa curhat, biasa main. Jadi diem gini sih. Sebenarnya aku nggak mau ngejauhin kalian. Aku cuma ngerasa nggak enak aja. Selalu jadi beban teman-teman di kelas. Cuma aku yang masih setengah alfiahnya. Astagfirullah, Uken. Kamu nggak usah gitu. Tenang aja. Kami bakal dukung kamu sampai hatam. Ingat, ada kami dan teman-teman di kelas. Iya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita harus bareng-bareng wisudanya. Kalau kamu nggak wisuda,
Aku juga nggak mau wisuda. Titik. Iya. Nanti kita wisuda bareng ya. Sejak kelas 1, susah sekali ngajak dia belajar dan menghafal. Iya bener banget, dia tuh lebih milih kayak tidur pas pelajaran daripada ngeliatin tulisan di papan tulis. Ya walaupun juga kadang disuruh berdiri sih sama Ustazah. Kalian ingat apa enggak? Dia juga dulu pernah tidur sambil berdiri tahu pas pelajarannya Ustazah Mia. Kasian banget tahu. Tapi dia berubah 180 derajat ketika teman-temannya ada di sampingnya. Lamban bukanlah hal yang Tahu nggak? Sekarang dia jadi rajin banget. Jajar junggul. Jujur janggal, kayaknya gara-gara Rizka sama Sesa deh. Nah itu, benar kata Ustazah. Kita harus cari teman yang baik, biar sama-sama ngingetin. Tapi kalau berbuat baik, silahkan cari teman. Setuju. Masa mau nolong harus ditanya dulu kamu kamar apa? Kalau beda kamar, gak jadi nolongin. Masya Allah, padahal kalau ngaji tidur semua. yang membawamu ke sini. Bukan cuma jadi rajin belajar, dimanapun dan kapanpun kita nemuin Uken, dia pasti lagi belajar. Betul toh, di kamar mandi, di aviari, pas lagi ngantri, bangun tidur pagi. Dan II yang lainnya. Berarti Uken benar-benar ngelakuin pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang sebenarnya itu apa sih? Pendidikan yang sebenarnya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa. Udah Ken, udah malam, besok lagi. Iya, udah dari tadi pagi kamu melototin kitab terus. Pas awal-awal lihat Uken di jalan sambil bawa kitab tuh, nanya gini doang, kamu lagi masuk pendek. Ternyata beneran loh. Makanya Donjo debut koper. Seru, salah seru. Yang bener tuh Dolita debut page cover. Wih, murid Mr. Baikum nih. Artinya apa emang? Ya, kamu mulai dulu dari satunya aja. Makanya apa? Nah, silang apa lagi? Apa sih? Gajeng. Tapi karena Uken, kita jadi termotivasi belajar loh. Ya, alhamdulillah, walaupun bertahap, ada yang cuma masih FOMO, ada yang sudah belum, dan ada juga yang tidak belum. Ngomong apaan dah? Tapi bener juga sih, justru kan membawa perubahan buat teman-teman yang lain. Kok muka sebelahku nggak berubah ya? Enak aja. Bukan yang ikut di sini, jangan sembarangan. Artis aja lewat. Maksudnya lewat? Ya lewat aja, orang nggak kenal ngapain? Itu Uken. Iya, itu Uken. Masya Allah, jadi rajin gitu ya. Pengen jadi rajin deh. Amin, semoga benar.
Itu Uken. Uken? Siapa Uken? Itu loh, yang kelas 6B. Masa nggak tahu sih? Ternyata bener ya, dia udah berubah banget, gak kayak dulu lagi loh. Iya, untungnya kita punya teman kayak gitu, jadi termotivasi. Mbak, bangun Mbak, bangun. Bangun Mbak. Apa sih Mbak? Belum juga tadi mau dibangunin aja. Tuh lihat Uken. Sekarang Uken berubah ya Mbak. Ditidurkan oleh hafalan, dibangunkan oleh hafalan juga. Ya Mbak, Masya Allah banget Uken. Harapannya semoga orang-orang seperti Uken sehat terus ya. Iya, bahagia terus biar kita juga termotivasi terus. Semoga selalu dalam lindungan Allah orang seperti Uken. Amin. Ya kalaupun ada nyakitin Uken, aku nggak tinggal diem sih. Emangnya kamu berani ngomongnya bukannya sama kecoa aja takut? Kalau kami boleh berpesan buat teman-teman di samping yang lain, pesan kami apa ya? Sebaik-baiknya masa hidup adalah masa muda dan sebaik-baiknya masa muda adalah masa belajar. Betul, jangan sampai masa muda kita habisnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Gimana ya dalilnya? Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis riwayat At-Tirmidzi, yang artinya kasih paham Mas. Bagian dari bagusnya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terakhir, kami kelas 6 angkatan ketiga mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Abah, Ibu, Ustadz dan Ustazah atas perilaku kami yang membuat kurang nyaman. Juga kepada teman-teman santri, mohon maaf sekali kami belum bisa memberikan contoh yang baik untuk kalian. Doakan selalu Abah, Ibu, dan asatid. Dan sejauh apapun langkah kaki menjelajahi dunia, Tarbiyatul Talibin selalu memanggil pulang, memeluk kita dengan hangatnya doa. Uken, lagi ngapain? Iya, ayo siap-siap buat foto ijazah. Lanjutlah mendaki.